Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan UTBK Kimia 2020 menggunakan soal tryout dari neutron. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Informasi berikut digunakan untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 4. Data nomor atom untuk 5 atom diberikan pada tabel berikut. Ada simbol A, B, C, D, dan E. Pertanyaan pertama, atom yang dalam senyawa cenderung membentuk muatan negatif 2. Oke, kita harus tahu unsur apa sih yang dapat membentuk muatan negatif 2. Jadi yang dapat membentuk muatan negatif 2 itu adalah unsur-unsur yang berada di dalam golongan 6A. Kenapa di dalam golongan 6A? Karena golongan 6A itu termasuk dalam suatu non-logam, di mana non-logam itu nanti akan cenderung untuk menerima elektron agar dia oktet. Nah, golongan 6, karena elektronnya 6, agar jadi 8, dia harus menerima 2, sehingga muatannya negatif 2. Nah, berarti kita harus konfigurasikan nomor atom yang ada di soal, tapi karena di sini angkanya sangat tinggi, besar-besar, akan terlalu lama untuk konfigurasi, jadi lebih baik kita harus tahu nomor atom golongan 8A karena ini sering sekali digunakan untuk penyingkatan dalam konfigurasi elektron. Bahwa He itu menggantikan 2 elektron, Ne10, Ar18, Kr36, Xe54, dan Rn86. Nah, bagaimana konsepnya? Kan di sini nomornya 49 sampai 53. Itu paling dekat dengan Xe yang memiliki nomor atom 54. Artinya 54 ini termasuk ke dalam golongan 8A. Berarti untuk nomor 53 itu sebelum 8A. Itu adalah golongan 7A. 52 berarti sebelumnya lagi golongan 6A, 51 sebelumnya lagi 5A, 54A, dan nomor atom 49 adalah golongan 3A. Sehingga antara A, B, C, D, dan E yang masuk dalam golongan 6A adalah yang D. Sehingga jawaban nomor 1 adalah D. Oke, ke nomor yang kedua, masih menggunakan data yang sama, unsur yang memiliki jari-jari terbesar. Oke, kita akan menggunakan perempatan sifat-sifat periodik unsur, di mana di sebelah kanan atas, ini adalah sifat-sifat yang awalan hurufnya berupa vokal. Ada A, O, E, dan A. Jadi awalan huruf sifatnya adalah vokal. Sedangkan sebelah kiri bawah ini adalah sifat-sifat yang awalan hurufnya berupa konsonan. Ada bahasa awalannya B, reduktor R, jari-jari atom C, logam L. Bagaimana cara membacanya? Untuk sifat-sifat yang awalannya vokal, semakin ke kanan dan semakin ke atas dalam tabel periodik unsur, kelima sifat yang awalannya huruf vokal itu semakin besar. Sedangkan untuk yang konsonan, semakin ke kiri dan semakin ke bawah dalam tabel periodik unsur, dia sifatnya juga semakin besar. Berarti kita perlu susun 5 atom yang ada di soal. Tadi sudah ditentukan golongannya di awal. Kita susun berdasarkan golongan dalam tabel periodik, jadi susunannya seperti ini. Oke, pertanyaannya tadi jari-jari paling besar. Jari-jari masuk ke dalam konsonan, dia akan besar ketika letaknya di semakin ke kiri. Berarti dari 5 atom ini yang paling kiri itu yang golongan 3A, sehingga yang memiliki jari-jari terbesar adalah atom A. Nomor 2 jawabannya adalah A. Pertanyaan nomor 3 masih menggunakan data yang sama, unsur yang terletak pada golongan 5A. Oke, ini tadi sudah diidentifikasi di awal bahwa yang masuk ke dalam golongan 5A yang memiliki nomor atom 51 yaitu atom
C. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah C. Selanjutnya nomor 4. Jika unsur C dan E membentuk ikatan, bentuk molekul yang terjadi adalah seperti apa? Oke, karena di sini belum ada rumus molekulnya atau rumus nyawanya, berarti kita harus tentukan rumusnya dulu. Oke, C tadi adalah golongan 5A, sedangkan E itu golongan 7A. Oke, C golongan 5A. 5A termasuk ke dalam non-logam. Non-logam akan cenderung untuk menerima elektron agar oktet. Berarti kalau 5 agar jadi 8 harus menerima 3. Sedangkan E golongan 7A. Golongan 7A juga termasuk non-logam. Agar oktet atau 8, 7 harus menerima 1. Sehingga bisa saya tulis C-nya menerima 3, E-nya menerima 1. Nah, bagaimana menentukan rumus nyawanya? Kita tinggal silangkan saja angkanya. Jadi 3 ini nanti akan menjadi miliknya E, sedangkan 1 akan menjadi miliknya si C. Sehingga rumusnya adalah C1E3. Nah, kemudian untuk menentukan bentuk molekulnya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, menggunakan teori domain elektron yang rumusnya AXNEM. A adalah atom pusat, XN adalah jumlah pasangan elektron ikatan, sedangkan EM adalah jumlah pasangan elektron bebas. Oke, A-nya tetap ditulis A. Bagaimana jumlah XN atau jumlah PEI? Kan atom pusatnya C. C itu mengikat 3 atom dari E. Berarti nanti PEI-nya jelas 3. Nah, yang menjadi masalah adalah mencari jumlah PEB. Ada rumus untuk mencari jumlah PEB, yaitu jumlah elektron valensi dikurangi jumlah pasangan elektron ikatan di atom pusat dibagi 2. Tadi atom pusatnya C, jumlah elektron valensi itu sama dengan golongannya, golongan 5A. PEI-nya tadi 3 dibagi 2. Berarti 5 kurangi 3 bagi 2 hasilnya 1, sehingga jumlah E-nya adalah 1. Rumusnya adalah AX3E. Nah, ini masalah hafalan data. Dulu sudah pernah saya belikan datanya. Berarti kalau AX3E itu bentuknya piramida trigonal atau segitiga piramida. Sehingga soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, informasi berikut digunakan untuk nomor 5 sampai nomor 7 sebanyak 50 ml CH3COOH dengan nilai Ka 1 kali 10 pangkat min 5 0,2 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Pertanyaannya pH sebelum titrasi. Berarti kita harus bisa menentukan zat yang sebelum dititrasi. Di sini ada CH3COOH. Kita harus bisa menentukan CH3COOH itu asam atau basa. Kemudian kalau misal asam, dia kuat atau lemah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa CH3COOH itu merupakan suatu asam lemah. Berarti untuk mencari pH asam lemah, rumusnya akar Ka kali Ma. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,2 atau saya tulis 2 kali 10 pangkat min 1. 1 kali 2, 2, 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 6. Akar 2 kali 10 pangkat min 6, karena akar 2 tidak bisa kita akar yang hasilnya bilangan bulat, tulis saja akar 2. Akar 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3. Langsung pH sama dengan min log H plus atau min log akar 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3 min log 2, tetapi di pilihan sini tidak ada yang 3 min log akar 2. Sehingga perlu kita rubah, kita tahu bahwa akar 2 ini aslinya bentuk lainnya sama dengan 2 pangkat setengah, sehingga saya pindah ke depan menjadi 3 min log
3 min setengah log 2. Sehingga jawaban nomor 5 adalah yang B. Oke, nomor 6 masih menggunakan data seperti tadi. pH larutan setelah dititrasi dengan 25 ml NaOH adalah seperti apa? Oke, kita cari mol dulu karena di sini ada volume sama molaritas. Mol CH3COOH, molaritas kali volume, molaritasnya 0,2, volumenya 50, hasilnya adalah 10 milimol. Sedangkan mol NaOH, molaritasnya 0,2, volumenya 25. Hasil perkaliannya adalah 5 milimol. Kita akan reaksikan bahwa CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Kita akan MRS. Mula-mula CH3COOH tadi 10, ini 10. NaOH adalah 5, di sini 5. Oke, kita tentukan yang reaksi. Oke. Nah, 10 dan 5 karena lebih kecil yang 5 berarti nanti dia akan habis. Agar habis berarti di sini 5. Koefisien 1 5, koefisien 1 di sini juga 5. 10 kurangi 5, 5. Ini koefisien 1 juga berarti 5. Ini koefisien 1 juga 5. Oke, hasil penjumlahannya untuk CH3COONa adalah 5, H2O juga 5. Ternyata setelah MRS ada sisa, yaitu 5 milimol CH3COOH. CH3COOH tadi adalah suatu asam lemah, berarti kalau ada sisa yang lemah, kita mengerjakannya menggunakan konsep penyangga. Penyangga asam atau H positif rumusnya adalah Ka kali mol asam kali mol garam. Ini mol asam CH3COOH, garamnya adalah CH3COONa. Berarti 10 pangkat min 5 kali 5 per 5 hasilnya, ini 5 sama 5 bisa dicoret. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5, berarti pH sama dengan min log. Ini min log H plus ya. Min log H plus berarti min log 10 pangkat min 5, hasil akhirnya adalah 5, sehingga nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7, pH larutan setelah dititrasi dengan 50 ml NaOH adalah yang mana? Sama seperti tadi, kita cari molnya terlebih dahulu. Mol CH3COOH hasil perkaliannya ketemu 10. Mol NaOH, volumenya memakai 50, hasilnya sama-sama 10. Kita reaksikan, kemudian MRS seperti tadi. Nah, karena di sini mol awalnya sama, kemudian koefisiennya sama-sama 1, nanti dia akan habis semua. Karena habis semua, berarti ini menggunakan konsep hidrolisis. Oke. Hidrolisis, jika diketahui Ka, kita malah mencari OH-. Tapi sebelum mencari OH-, kita akan mencari molaritas garam. Tadi garamnya adalah CH3COONa. Molaritas sendiri rumusnya adalah mol dibagi volume total. Mol CH3COONa adalah 10, volume totalnya 50 tambah 50 berarti 100. 10 dibagi 100 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. Sehingga OH- sama dengan akar KW per Ka kali M garam. Berarti 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 10 hasilnya 10 pangkat min 5. POH min log OH min log 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 5. pH rumusnya adalah 14 min POH, 14 kurangi 5 adalah 9. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang D. Oke, kita ke soal nomor 8. Perhatikan diagram di bawah ini.
ada konsentrasi, dan ada waktu reaksi dalam satuan menit. Diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi keseimbangan antara A, B, dan C. Pada temperatur tertentu, reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah seperti apa? Oke, kita perlu tahu. Misal, saya punya X tambah Y menjadi Z. X dan Y atau yang sebelah kiri panah itu disebut dengan reaktan, sedangkan Z itu disebut dengan produk. Reaktan lama-kelamaan akan berkurang, sedangkan produk lama-kelamaan akan bertambah. Oke, berarti bisa kita lihat dari diagram yang ada di atas. C dan B itu dia berkurang, berarti dia adalah reaktan. Sedangkan A itu grafiknya naik atau bertambah, berarti dia adalah produk. Berarti bisa saya tulis persamaan reaksinya C tambah B menjadi A. Nah, berapa perubahannya? Kita lihat C. Awal mulanya di sini 0,7, akhirnya menjadi 0,4. Berarti berubahnya 0,3 untuk C. Sedangkan untuk B awal mulanya 0,4 menjadi 0,3, berubahnya 0,1. Sedangkan A naiknya dari 0 menjadi 0,2, berarti 0,2. Berarti 0,3 C tambah 0,1 B menjadi 0,2 A. Karena persamaan reaksi tidak boleh desimal, berarti harus kita rubah menjadi 3C plus B menjadi 2A. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah yang E. Oke, ke soal yang terakhir. Jika diketahui kadar Fe2O3 dalam biji besi adalah 80%, pertanyaannya banyaknya besi dalam 2 ton biji besi adalah berapa? Dengan nilai ArFe adalah 56. Berarti kita harus tahu jalan mainnya, di mana di sini ada biji besi. Di dalam biji besi terdapat Fe2O3, dan di dalam Fe2O3 ada kandungan Fe. Nah, awal mulanya biji besinya itu sebesar 2 ton. Dalam 2 ton biji besi itu terdapat kandungan Fe2O3 sebanyak 80%. Berarti kita harus mencari massa Fe2O3 dalam biji besi. Berarti rumusnya massa Fe2O3 itu 80/100 dikali massa biji besi. Berarti 80/100 dikali 2 hasilnya adalah 1,6 ton. Nah, sekarang kita mencari massa Fe dalam Fe2O3, di mana kita hanya mempunyai data Ar. Berarti bagaimana caranya? Oke, massa Fe kan di sini Fe dalam Fe2O3 itu jumlahnya adalah 2. Berarti 2 dikali dengan ArFe dibagi MrFe2O3 dikali massa Fe2O3. Kita masukkan 2 kali 56 MrFe2O3, berarti kan 56 dikali 2 itu 112 ditambah 48 ya. Oh, itu kan 16 kali 3. MR-nya adalah 160. Ini saya coret-coret, nanti dia hasilnya adalah 100. Berarti 2 dikali 56 itu 112 dibagi 100, 1,12 ton. Tapi di sini satuannya diminta dalam kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram, berarti hasil akhirnya adalah 1120 kilogram. Sehingga jawaban nomor 9 adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan UTBK Kimia 2020 kali ini. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lain. Sampai ketemu lagi. See you.